Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisam Mila dan ingin menjelaskan tentang PT Ciputra Development Tbk. Yang pertama, ada gambaran kantor akuntan publik. Sejarah kantor akuntan publik yaitu pada tahun 1849 didirikan di Inggris dengan nama Harding dan Pullein. Pada tahun 1859, Frederick Winnie gabung dan menjadi partner. Pada tahun 1894 mengganti nama menjadi Winnie Smith and Winnie. Lalu pada tahun 1903 pendirian perusahaan Ernst and Ernst di Cleveland. Pada tahun 1906 pendirian perusahaan Arthur Young dan Company di Chicago. Lalu pada tahun 1924 semua perusahaan beraliansi. Pada tahun 1979 Ernst dan Winnie terbentuk menjadi firma terbesar keempat di dunia. Pada tahun 1989 bergabungnya Arthur Young sehingga terciptanya EY. Dan di Indonesia, EY berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman, dan Suja atau PSS. Lalu profil kantor akuntan publik, jenisnya ada perusahaan anggota mempunyai bentuk legal yang bervariasi Amerika Serikat dan Britania Limited Liability Partnership. Industrinya adalah jasa profesional, didirikan tahun 1989, komponen individualnya dari 1849, kantor pusatnya di London, Inggris, Britania Raya, toko pentingnya James S. Turley, itu direktur dan CEO, produknya audit, perpajakan, konsultasi, pendapatannya 24.523 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2008, karyawannya ada 135.730 untuk globalnya, dan divisinya ada Assurance, Tax, Transaction, Advisory. Lalu di situs webnya ada www.ey.com. Teleponnya 021-5289-5000. EY adalah salah satu dari The Big Four Auditors bersama dengan PricewaterhouseCoopers atau PwC dan Deloitte Touche Tohmatsu atau Deloitte dan KPMG. The Big Four Auditors adalah kelompok 4 firma jasa profesional dan akuntansi internasional terbesar yang mayoritas pekerjaan audit untuk perusahaan publik maupun perusahaan swasta. Lokasi EY ada di 2 kota yaitu Jakarta dan Surabaya. Untuk Jakarta ada di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 lantai 13, Tower 2 lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 52-53, Jakarta Selatan. Di Surabaya ada di Plaza BRI, lantai 9, Jalan Basuki Rahmat 122, Surabaya. Untuk jumlah cabangnya lebih dari 700 lokasi kantor di lebih dari 150 negara. Struktur EY terdiri dari eksekutif dan wilayah. Eksekutif mencakup kepemimpinan global, badan tata kelola, dan 3 area geografis. Bekerja sama mengawasi strategi global merek, perencanaan bisnis, investasi, dan prioritas EY. 28 wilayah EY dikelompokkan dalam 3 wilayah geografis, yaitu Amerika, Eropa Timur Tengah, India, dan Afrika atau EMEA, dan Asia Pasifik. Jumlah partnernya, klien utama EY antara lain Jarum, BNI, BRI, PT Unggul Indah Cahaya, PT Krakatau Steel dan Group, Coca-Cola Bottling Indonesia, dan Indofood. Setiap wilayah memiliki sebuah tim manajemen tunggal, dipimpin oleh seorang area managing partner yang duduk dalam Dewan Eksekutif Global atau Global Executive Board. Yang kedua ada gambaran perusahaan PT Ciputra Development Tbk. Sejarahnya, pada tahun 1981 didirikan dengan nama PT Citra Habitat Indonesia. Tahun 1984 proyek perumahan pertama, lalu tahun 1990 pergantian nama menjadi PT Citra Development. Tahun 1993 pengembangan dan peresmian operasi proyek. Pada tahun 2004 pengembangan ke luar Pulau Jawa. Tahun 2011 mengoperasikan proyek kesehatan pertama. Pada tahun 2015 pengembangan proyek kesehatan pertama dan tahun 2017 penggabungan usaha dengan anak perusahaan. Lalu ini adalah struktur organisasi perusahaan. Perusahaan ini bergerak di bidang properti dan membagi kegiatan usahanya dalam 2 segmen, yaitu pengembangan proyek residensial khususnya yang berskala kota, serta pengembangan dan pengelolaan properti komersial. Untuk pengembangan proyek residensial ada 5, yang pertama kafling tanah, yang kedua rumah hunian, yang ketiga ruko, yang keempat apartemen, dan yang kelima perkantoran strata title. Lalu pengembangan properti komersial ada 7. Yang pertama ada penyewaan pusat niaga atau mall, yang kedua hotel, yang ketiga apartemen, yang keempat perkantoran, yang kelima rumah sakit, yang keenam lapangan golf, dan yang ketujuh ada water park. Lalu pemegang saham PT Ciputra Development ini per 31 Desember 2019 untuk pemegang saham yang berada pada kepemilikan 5% atau lebih ada PT Sang Pelopor dengan jumlah saham 8.716.333.730 dengan persentase kepemilikan 46,96%. Lalu kepemilikan di bawah 5% ada 2, yaitu masyarakat dan saham treasury. Untuk masyarakat mempunyai jumlah saham 9.819.361.525 rupiah
dengan persentase kepemilikan 52,91%. Lalu untuk saham treasury, jumlah sahamnya ada Rp24.608.142 dengan persentase kepemilikan 0,13%. Jumlah seluruhnya adalah Rp18.860.303.397 dengan presentase kepemilikan 100%. Dewan Direksi Perusahaan PT Ciputra Development Tbk. Pertama, direktur utamanya ada Chandra Ciputra, lalu ada Cakra Ciputra sebagai direktur, lalu ada Budi Arsa Sastrawinata sebagai direktur, Harun Hajadi sebagai direktur, Agus Surjawijaja sebagai direktur, Mi Meiko Handoyono L sebagai direktur, Sutoto Yakobus sebagai direktur, Nanik J. Santoso sebagai direktur, Arta Dinata Jangkar sebagai direktur, Tulus Santoso sebagai direktur. Lalu yang ketiga ada tinjauan pustaka. Definisi auditing menurut Arens Elder dan Beasley 2014, auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Menurut Sukrisno Agus tahun 2013 halaman 3, auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapatan mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Bukti audit menurut Arens, Elder, dan Beasley tahun 2014, setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Aplikasi jenis bukti ini pada 4 keputusan bukti untuk memperoleh bukti persuasif dengan biaya yang minimum untuk memverifikasi bahwa persediaan itu secara material sudah benar. Oleh karena itu, auditor memutuskan pertama, prosedur apa yang akan digunakan untuk memenuhi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Yang kedua, berapa ukuran sampel yang tepat untuk setiap prosedur. Yang ketiga, item-item mana dari populasi yang harus dimasukkan dalam sampel. Dan yang keempat, kapan melaksanakan setiap prosedur. Dalam memutuskan prosedur audit yang akan digunakan, auditor dapat memilih dari 83 kategori bukti, yaitu pemeriksaan fisik, konfirmasi, inspeksi, prosedur analitis, wawancara dengan klien, rekalkulasi, pelaksanaan ulang, dan observasi. Lalu prosedur audit menurut Arens, Elder, dan Beasley 2014 adalah rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit. Perumusan prosedur tersebut dalam istilah yang cukup spesifik agar auditor dapat mengikuti instruksi ini selama audit merupakan hal yang sudah umum. Dalam melaksanakan prosedurnya, ada beberapa metode yang harus digunakan, di antaranya penyelidikan, yang kedua pemeriksaan catatan atau dokumen, yang ketiga perhitungan ulang, yang keempat prosedur analitik, dan yang kelima ada tes penilaian. Selanjutnya ada pembahasan tentang prosedur audit perusahaan. Siklus penjualan dan penerimaan kas dapat disebut juga dengan siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Tujuannya untuk menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai. Nah, pendapatan yang diperoleh PT Ciputra Development Tbk itu diantaranya pertama, untuk pembangunan rumah di komplek, bangunan komersial, dan proyek besar jenis lain seperti rumah sakit diakui dengan metode akrual penuh untuk bagian tanahnya. Lalu untuk tanah yang belum dibangun, perusahaan tidak dilibatkan ketika mulai pembangunan dan diakui dengan metode akrual penuh. Yang ketiga, bangunan yang belum selesai diakui dengan metode persentase penyelesaian. Di sini ada gambaran dari siklus penjualan dan penerimaan kas. Untuk pelanggan atau customer, mengajukan pembelian atas properti PT Ciputra Development. Setelah itu, pembayarannya jika tunai akan masuk di akun kas. Lalu, jika kredit akan menambah piutang perusahaan. Nah, jika pembayaran kredit setelah waktu tempo ditentukan, pelanggan akan menerima tagihan atas pembelian tersebut. Setelah proses pengajuan pembelian sebuah rumah atau properti lainnya akan diproses langsung dan dapat diserahkan kepada pelanggan. Selanjutnya ada siklus persediaan dan pergudangan. Siklus ini adalah siklus yang unik karena hubungannya yang erat dengan siklus transaksi lainnya. Siklus ini diakhiri dengan penjualan barang dalam siklus penjualan dan penagihan.
persediaan PT Ciputra Development Tbk yaitu pertama, biaya perolehan tanah dalam pengembangan meliputi biaya perolehan tanah untuk pengembangan, biaya pengembangan langsung dan tidak langsung terkait kegiatan pengembangan real estate, serta biaya-biaya pinjaman jika ada. Pada saat dijual, semua biaya dialokasikan secara proporsional berdasarkan masing-masing luas area. Yang kedua, biaya pengembangan tanah, termasuk tanah yang digunakan sebagai jalan dan prasarana atau area yang tidak dapat dijual lainnya, dialokasikan kepada luas area yang dapat dijual. Yang ketiga, biaya perolehan bangunan dalam penyelesaian dipindahkan ke rumah, ruko, dan apartemen atau strata title tersedia untuk dijual pada saat pengembangan telah selesai secara substansial. Yang keempat, persediaan lainnya terdiri dari makanan, minuman, dan lainnya sehubungan dengan kegiatan operasional hotel, clubhouse, waterpark, dan rumah sakit kelompok usaha. Di sini ada gambaran dari siklus persediaan pergudangan. Ini adalah siklus untuk persediaan lainnya terdiri dari makanan, minuman, dan lainnya sehubungan dengan kegiatan operasional hotel, clubhouse, waterpark, dan rumah sakit kelompok usaha. Jadi siklusnya itu saat PT Ciputra menerima bahan baku, lalu menaruh bahan baku di ruang penyimpanan dan menempatkan bahan baku pada bagian produksi. Kemudian barang yang telah selesai disimpan di ruang penyimpanan dan selanjutnya, barang yang sudah jadi dikirim ke kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya ada pembahasan mengenai program audit. Untuk pengujian pengendalian substantif atas transaksi penjualan, di sini ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, ada 4. Yang pertama, penjualan yang tercatat adalah untuk jumlah properti yang dibeli dan ditagih lalu dicatat dengan benar. Yang kedua, ada transaksi penjualan dimasukkan dengan berkas induk dan diikhtisarkan dengan benar atau posting ke ikhtisar. Lalu yang ketiga, ada transaksi penjualan diklasifikasikan, dan yang keempat ada penjualan dicatat dalam waktu yang sesuai atau penetapan waktu. Untuk pengambilan kunci yang ada juga ada 4. Yang pertama, penjualan didukung oleh dokumen penjualan yang diotorisasi dan disetujui terhadap properti yang dipesan. Yang kedua, komputer secara otomatis akan memposting transaksi ke file induk piutang usaha dan buku besar. Yang ketiga, klasifikasi akun diverifikasi secara internal. Dan yang keempat, dokumen pengiriman dipranomori dan diperhitungkan setiap minggu oleh akuntan. Lalu untuk pengujian pengendalian juga ada 4. Yang pertama, memeriksa daftar harga yang disetujui untuk melihat keakuratan dan otorisasi yang tepat. Yang kedua, memeriksa bukti bahwa file induk piutang usaha telah direkonsiliasi dengan buku besar umum. Yang ketiga, memeriksa paket dokumen untuk verifikasi internal. Dan yang keempat, memeriksa urutan dokumen penjualan. Selanjutnya ada pengujian substantif atas transaksi penjualan. Ada 4 juga. Yang pertama, menelusuri jurnal dalam jurnal penjualan dan menghitung kembali harga. Yang kedua, menelusuri penjualan terpilih dan jurnal penjualan ke file induk piutang usaha dengan menguji jumlah, tanggal, dan nomor. Yang ketiga, memeriksa salinan penjualan agar klasifikasi akun tepat. Lalu yang keempat, membandingkan tanggal pencatatan penjualan dalam jurnal penjualan dengan salinan. Selanjutnya ada untuk pengujian pengendalian substantif atas transaksi penerimaan kas. Nah, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi juga ada 4. Yang pertama, penerimaan kas dicatat dalam waktu yang tepat. Yang kedua, penerimaan kas diklasifikasikan dengan sesuai. Yang ketiga, kas yang diterima dicatat dalam jurnal penerimaan kas sebagai kelengkapan. Dan yang keempat, penerimaan kas yang dicatat adalah dana yang secara aktual diterima perusahaan. Untuk pengendalian kunci yang ada juga ada 4. Yang pertama, prosedur mengharuskan pencatatan ke atas dasar harian. Yang kedua, transaksi penerimaan kas telah diverifikasi secara internal. Yang ketiga, total bah penerimaan kas dibandingkan dengan laporan ikhtisar ke komputer. Yang keempat, ada akuntan secara independen merekonsiliasi akun bank. Selanjutnya, pada kolom pengujian pengendalian ada 4. Yang pertama, mengamati kas yang belum dicatat pada suatu titik waktu. Yang kedua, memeriksa bukti verifikasi internal. Yang ketiga, memeriksa file total batch untuk melihat tanda tangan clerk padang pengendali data. Yang keempat, mengamati apakah akuntan merekonsiliasi akun bank. Untuk kolom pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas ada 4. Yang pertama, membandingkan tanggal diperoleh perlaporan bank dengan tanggal pada jurnal penerimaan kas. Yang kedua, memeriksa pre-leasing untuk melihat klasifikasi akun yang sesuai. Yang ketiga, membandingkan pre-leasing dengan salinan safe deposit. Dan yang keempat, mereview jurnal penerimaan kas, menulis riwayat jurnal penerimaan kas, dan membuat bukti penerimaan kas. Jadi, kesimpulannya adalah PT Ciputra Development Tbk melakukan penjualan properti sebelum selesainya pembangunan atau dengan cara marketing sale atau pre-sale, di mana hasil dari pre-sale tersebut digunakan untuk membangun properti. Harga jual ditentukan berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat transaksi penjualan dan terkadang menggunakan harga premium. Pembangunan properti biasanya dilakukan secara bertahap sehingga memberikan fleksibilitas bagi perseroan untuk mengubah penawaran produk mengikuti permintaan pasar. Faktor yang mungkin mempengaruhi nilai penjualan yang diperoleh dari pengembangan proyek baru adalah jenis properti
properti yang dikembangkan, waktu penyelesaian, dan waktu pengakuan pendapatan. PT Ciputra Development Tbk terlampir secara wajar dalam semua hal yang material dan mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan secara keseluruhan. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Terima kasih.